Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang pertama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Feby Dwi Bayu Ramadhani. Nomor induk mahasiswa 191217270. Saya dari kelas 2019A Universitas Widya Mataram. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari makalah saya yang saya susun yang berjudul Karakteristik Sistem Desentralisasi Asimetris dalam Perspektif Negara Kesatuan. Latar belakang makalah saya yaitu secara jelas Undang-Undang 1945 yang sudah diamandemen yang bisa disebut Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 mengatur tentang desentralisasi dan satuan pemerintahan daerah di Indonesia, yaitu selain menganut model desentralisasi simetris atau seragam dan mengakui pula desentralisasi asimetris atau beragam. Politik hukum tentang desentralisasi yang digariskan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 tersebut mengisyaratkan pertama, pengembangan desentralisasi asimetris yang menekankan kekhususan keistimewaan, keberagaman daerah, serta kesatuan masyarakat, hukum adat, dan hak-hak tradisional. Yang kedua, pengembangan desentralisasi asimetris dimaksud diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Ada beberapa daerah yang memiliki kekhususan keistimewaan diberikan undang-undang yang mengatur hal tersebut. Hingga saat ini ada 4 undang-undang khusus. Yang pertama, Undang-Undang atau UU nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta atau DIY. Yang kedua, Undang-Undang nomor 29 tahun 2007 tentang pemerintah provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta atau sebagai ibu kota negara. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Yang keempat, Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Namun hingga saat ini masih banyak adanya gerakan separatis di Aceh dan Yogyakarta sebagai salah satu kota yang memiliki keistimewaan. Masih belum terlihat penerapan undang-undang kekhususan sampai sejauh mana. Ada 2 rumusan masalah yang saya bahas dalam makalah saya. Yang pertama, apa pengertian dari desentralisasi asimetris? Yang kedua, apakah Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh termasuk dalam desentralisasi asimetris? Ya, tentunya kita akan meneruskan dan menjawab setelah ini. Pembahasan. Yang pertama, desentralisasi asimetris. Negara Indonesia adalah negara yang memiliki dasar negara Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan negara yang tidak memiliki negara dalam negara melainkan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, NKRI menggunakan sistem desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyat. Desentralisasi terdapat desentralisasi simetris dan asimetris, yang dalam perkembangannya merupakan solusi untuk menghargai dan menghormati keragaman daerah. Desentralisasi asimetris merupakan desentralisasi luas mencakup desentralisasi politik, ekonomi, fiskal, dan administrasi
namun tidak harus seragam untuk semua wilayah negara, mempertimbangkan kekhususan masing-masing daerah. Beberapa daerah yang berotonomi khusus yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Aceh, Provinsi Papua, dan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY. Daerah istimewa merupakan salah satu daerah yang memiliki keistimewaan karena Kesultanan Ngayogyakarta, Hadiningrat, dan Kadipaten Pakualaman telah mempunyai wilayah, pemerintahan, dan penduduk sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Berperan dan memberikan sumbangsih yang besar dalam mempertahankan, mengisi, dan menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sudah tertampung dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. 5 hal penting dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 yang mengatur tentang keistimewaan Yogyakarta. Yang pertama, tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur. Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur adalah bertahta sebagai Sultan Hamengkubuwono untuk calon gubernur dan bertahta sebagai Adipati Pakualam untuk calon wakil gubernur. Pemilihan tidak melalui pilkada, namun melalui DPRD yang lalu diusulkan kepada Presiden. Yang kedua, kelembagaan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Yang ketiga, kebudayaan. Yang keempat, pertanahan. Dan yang kelima, tata ruang. Salah satu keistimewaan lain dari Daerah Istimewa Yogyakarta adalah adanya peraturan daerah istimewa atau Perdais. Selain peraturan daerah atau Perda, peraturan gubernur dan Kepgub, di mana Perdais bersumber dari nilai-nilai atau norma adat, istilah, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat dan memperhatikan masukan dari masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Desentralisasi asimetris yang ada pada Daerah Istimewa Aceh yang sering disebut Nangro Aceh Darussalam atau NAD dilaksanakan dengan alasan keistimewaan, yakni yang pertama, penyelenggaraan kehidupan beragama. Yang kedua, penyelenggaraan kehidupan adat. Yang ketiga, penyelenggaraan pendidikan. Yang keempat, peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Aceh memiliki kewenangan yang bersifat khusus antara lain. Yang pertama, persetujuan internasional yang berkaitan langsung dengan pemerintahan Aceh yang dibuat oleh pemerintah pusat harus dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA atau Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Yang kedua, pembentukan undang-undang oleh DPR yang berkaitan langsung dengan pemerintahan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA. Yang ketiga, kebijakan administrasi yang berkaitan langsung dengan pemerintahan Aceh oleh pemerintahan pusat dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan Gubernur Aceh. Pemerintah Aceh dapat mengadakan kerjasama secara langsung dengan lembaga atau badan di luar negeri sesuai kewenangannya. Yang kelima, pemerintah Aceh dapat berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan seni, budaya, dan olahraga internasional. Yang keenam, pemerintah Aceh
dan pemerintah kabupaten atau kota dapat membentuk lembaga badan dan atau komisi yang pembentukannya disebut kanun. Yang ketujuh, penyelenggara pemerintah Aceh adalah pemerintah dan DPRA. Yang kedelapan, lembaga wali nanggro. Yang kesembilan, pemilihan independen atau KIP selaku penyelenggara pemilihan umum di Aceh. Yang kelima, politik lokal. Penutupnya, kesimpulan dari desentralisasi asimetris merupakan desentralisasi luas, mencakup desentralisasi politik, ekonomi, fiskal, dan administrasi, namun tidak harus seragam untuk semua wilayah negara, mempertimbangkan kekhususan masing-masing daerah. Daerah istimewa Yogyakarta memiliki pengaturan yang khas pada tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenangan gubernur dan wakil gubernur. Kelembagaan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta atau DIY, kebudayaan dan pertanahan dan tata ruang. Aceh memiliki pengaturan yang khusus mengenai penyelenggaraan kehidupan beragama, kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah serta pemberdayaan perekonomian Aceh. Saran: Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh daerah masing-masing dengan tetap berpendirian dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjalin hubungan yang harmonis pada pemerintah pusat dan daerah yang lain. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.